Hai, selamat siang. Tok-tok infonya dong. Nah, mau tanya nih, Putri Hijau termasuk dongeng, cerita rakyat, atau sejarah? Yuk, mari kita tanya sama narasumber yang langsung, Pak Isan. Yuk. Hai. Halo Pak Isan. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Isan nih mau nanya nih, kan orang masih bingung nih, Putri Ya. Hijau termasuk sejarah atau cerita rakyat? Boleh nggak Pak Isan ceritakan? Boleh, kalau dipertanyakan seperti itu, sebenarnya Putri Hijau itu ada kisah nyatanya. Orangnya pun ada wujudnya kayak kita juga. Oke. Jadi banyak yang versi-versi yang terjadi. Ya. Putri Hijau ini kehidupan nyata ada putri yang tinggal di kawasan Deli Tua. Di daerah Deli Tua. Nah. Jadi kalau kita bilang Deli Tua yang sekarang ini? Iya, Deli Tua yang sekarang ini, yaitu tepatnya selatan kota Medan. Jadi ya, kalau kita jalan-jalan ke sana itu pun masih ada tempat peninggalannya. Peninggalannya. Iya. Oke. Jadi Putri Hijau ini punya abang dan punya adik. Nah, yang abangnya itu kalau kita ketahui makanya disebut Putri Hijau karena dia dulu ceritanya, ya kalau kita tahu kalau kan ada legenda biasa itu atau folklore dan segalanya. Jadi Putri Hijau ini dia adalah kita macam mana orang berlian, perhiasan cincin, seperti kalau dari hijau kan kelap-kelip itu. Bersinar lah ya. Bersinar. Jadi tertarik lah nih Sultan Iskandar Muda dari Aceh nih, yang abad 15-16 tuh kan. Jadi ya kita ketahui bersama, orang ya kalau mau melihat orang cantik pasti jatuh cinta. Ya, pasti. Nah, jadi karena udah ada beberapa kali lah Sultan Iskandar Muda ini mengutus kawan-kawannya lah, istilahnya kasih surat cinta gitu. Nah, tapi nggak bersambut cintanya. Jadi gimana supaya dapat masalah cintanya ini tadi? Nah, masalah cintanya ini tadi, itu tadi dikasihlah panglimanya masuk mari, dibawalah anggota-anggotanya itu. Jadi anggotanya tadi pun ditolak juga. Ya marahlah Sultan Iskandar Muda ini, seperti cinta bertepuk sebelah tangan kayak lagu Dewa 19 itu kan. Ya. Nah, Tapi tunggu Pak Isan. Iya. Berarti Putri Hijau itu bukan bertempatan di Istana Maimun. Jadi Istana Maimun itu kan Istana Sultan Delhi tuh. Iya. Tapi awal kalau kita tahu Istana Sultan Delhi yang pertama itu pertama kalinya itu di Aru Deli Tua tadi. Nah, itu ada bambu-bambu, ada rumpun macam bukit-bukit, jadi mereka di situ. Nah, awal Sultan Delhi itu di situ tempat tinggalnya, huniannya, rumah. Baru mereka pindah ke Labuan. Jadi Putri Hijau tadi karena di jalan-jalan ada utusan Aceh nengok, ada gadis cantik nih, orang cantik, tau lah. Kalau gadis cantik, nah tanya sana sini, ternyata dia single. Oh, tertarik lah Sultan Iskandar Muda tadi, diutuslah tadi cerita kita yang pertama tadi. Nah, apa yang terjadi? Timbullah cinta, Nggak sayang. dibalas ya kan? Kalau zaman sekarang ya WhatsApp DM lah, di DM, tapi nggak ada respon. Oh, dulu pakai surat kan? Dulu pakai surat, WhatsApp, DM, habis itu nanti ada status SW atau SG kan ada ya nggak ada responnya sama sekali. Marah orang Aceh itu, marah orang Aceh. Aceh kan gengsinya luar biasa. Gengsi luar biasa, Gaku Raja, Sultan. Jadi cemana? Udahlah kita serang aja orang itu. Ternyata waktu di perjalanan jumpa lagi sama keturunan dari Sultan yang Aceh yang lain. Ternyata ditanya, "Pen mau ke situ?" Udah datang ke situ. Ditolak juga kami bro katanya. Kenapa ditolak? Ternyata dia minta mahar yang tinggi. Ternyata maharnya nggak tinggi-tinggi amat. Apa tuh marga? Nah, maharnya itu dia minta waktu itu 3.000 ekor ayam disembeli. Ekor ayam Disembeli, artinya diundang lah warga masyarakat, ada pesta-pesta kecil lah. Lembu ya? Bukan lembu, masih ayam. Ayam. Nah, kalau kita kan tahunya lembu, kambing gitu kan. Oke. Ternyata ayam disembeli macam ada istilahnya kalau kita orang mau nikah itu kan hantaran lah, serean gitu. Jadi nggak jadi kayak gitu, pulang lah yang tadi, datang tadi Iskandar Muda dengan kawan-kawannya tadi, nanya lagi, lu kok kenapa lagi, kok balik lagi? Nggak diterima, perhiasan aku pun nggak diterima, apa kau? Mas kok berapa? 12 mayam. Mau 12 mayam kan? Kita bawa berapa? Berarti itu berapa kilo? Kalau satu mayam itu hitungannya misal 40 gram lah, berarti kan udah ratusan lebih. Udah berapa kilo-kilo lah, masih jadi bang. Sultan itu. Jadi lucu ceritanya sampai Iskandar Muda tadi ke Deli Tua tadi, tengok memang cantik. Udah bicara pun mereka, tapi kan nggak ada sama-sama sekali nggak punya hati lah sebenarnya. Tapi si Iskandar Muda tadi pun pengen mempersunting dia jadi istri, nggak dapat jadinya, nggak dapat karena udah tadi, udah ada pakai ayam lagi, nanti pun ada pulut kuning sama inti kelapa lagi. Atau jangan-jangan Putri Hijau punya anak pasangan lain?
Nah, calon yang lain atau apa gitu? kalau ditanya-tanya rupanya Putri Hijau ini udah ada calonnya. Calonnya itu dari daerah Tekaru sendiri. Orangnya lebih ganteng, tinggi. Nah, memang zaman-zaman ya kita tahu lah anak-anak kan suka style ganteng, tinggi, rapi, bersih. Ditengoknya rupanya yang utusan Iskandar Muda tadi tahulah orang yang memang diutus itu campuran orang India. Orang India itu hitam. Pikir dia itu Iskandar Muda. Ya, Rupanya bukan. Ah, kan ya, ditolak. wujudnya ya kan. Wujudnya ditolaknya lah itu. Juga ya kan. Ditolak. Oke. Nah, kalau dari cerita itu kan panjang nih kan Pak. Iya. Tapi kalau termasuk sejarah, itu ceritanya itu termasuk sejarah atau memang cerita rakyat aja? Kalau ceritanya dimasukkan ke faktor sejarah, karena kan itu Belum ada ya. Kalau di sejarah kayaknya saya dulu pelajaran sejarah nggak ada tentang Putri Hijau. sejarah lokal tuh kan. Lokal. Nah, jadi Kalau di dalam cerita rakyat mungkin kita tinggal di Medan nih kan. Iya. Putri Hijau itu terkenal. Kalau saya tahunya Putri Hijau itu kan ada kolam yang dekat Mizra itu. Betul. Nah, itu katanya dulu tempat Putri Hijau mandi. Nah, itu kira-kira betul nggak itu? Kalau yang tadi Sardian bilang itu tuh benar juga. Benarnya gini. Ada 2 tempat, bahkan 3 tempat tuh tempat mandinya Putri Hijau. Satu yang jadi kolam raja yang dekat Bejiraya itu kan. Yang satu tadi yang saya sebutkan di Deli Tua. Yang satu lagi tuh ada di kawasan Patumba. Patumba itu kan ada 3 tempat. Jadi kalau kerajaan di Istana Maimun itu bukan tempat istananya Putri Hijau kan? Itu kalau setelah di Deli Tua udah nggak dipakai lagi, mereka pindah ke Labuan. Labuan pun kena banjir, kayak banjir Medan kemarin yang 2 kali itu, pindah dari Labuan ke Istana Maimun. Nah, jadi kalau dibilang sejarahnya itu ada, sejarahnya ada. Nah, kalau dibilang berarti intinya nih Pak, berarti kalau dibilang Putri Hijau itu bisa termasuk dalam sejarah dan bisa juga dalam cerita rakyat lah ya. Jadi ya. Ini karena gini Pak, karena waktu dibilang kayak gitu saya penasaran, jadi saya datanglah ke Istana Maimun. Nah, buat teman-teman nih kalau mau datang ke Istana Maimun, boleh tuh salah satu ikon untuk peninggalan budaya di Sumatera Utara, yaitu di Medan, bisa datang kunjung ke Istana Maimun. Lengkap. Jadi kalau melihat Istana Maimun, langsung aja ke jalan mana Pak? Jalan disebut kalau zaman dulu namanya Jalan Raja atau Jalan Brigjen Katamso lah. Namanya Brigjen Katamso. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kunjung, boleh melihat sejarah tentang budaya-budaya Melayu ya Pak. Melayu. Oke, jadi di situ kan Pak, di situ kalau saya lihat istananya, nggak ada pula foto Putri Hijau. Ya ada putri raja ini, putri-putri ini. Jadi kan bingung orang, berarti Putri Hijau itu termasuk putri raja atau cuma cerita aja? Jadi kalau kita sebutkan ngarahnya ke situ, kenapa nggak ada foto? Tapi ternyata waktu itu si Putri Hijau ini nggak mau dilukis orangnya. Oke. Jadi dia punya istilahnya kalau dibilang style tinggi lah. Tinggi lah ya. Style tinggi. Mungkin orang nggak bisa menggambarkan wujudnya yang indah itu yang Bapak bilang tadi. Iya. Karena dia setiap dia berjalan bersinar. Bersinar. Habis itu dia ada meninggalkan wewangian juga. Iya. Berarti kayak terkesima orang yang punya sesuatu yang luar biasa ya. Iya. Wujudnya cantik, bersinar, wangi setiap dia jalan ya. Nah, jadi ini kan Pak, waktu kita nih nggak banyak nih ya kan. Karena kita cuma cari informasi aja kepada Pak Ihsan, apakah Putri Hijau itu termasuk sejarah dan cerita rakyat. Nah, secara cerita rakyatnya bisa masuk ke dalam sejarah. Tapi secara mutlak dalam buku sejarah itu tidak kita jumpai yang namanya cerita-cerita Putri Hijau. Tapi kalau di dalam cerita rakyat kita jumpakan Putri Hijau. Nah, buat teman-teman yang ingin mau tahu tentang sejarah-sejarah yang lain, boleh kita mau bahas tentang sejarah apa, boleh langsung ke chat aja langsung atau isi komen ya Pak ya. Boleh, Kita akan memberikan informasi mengenai tentang sejarah-sejarah yang menarik, sejarah-sejarah yang perlu kita ketahui untuk menambah ilmu kita. Oke, terima kasih Pak Ihsan atas waktu dan kesempatannya. Untuk berikutnya mungkin kita akan bahas lagi tentang sejarah yang lain setelah teman-teman yang lain memberikan komen, oh kami mau bahas sejarah ini, boleh. Silakan. Terima kasih Pak Ihsan. Kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian keliru, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.